Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Administrasi Negara atau kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu Niki Dwi Firnanda dengan NIM 068, Karisma Gopinda 086, Ananda Verika 069, Adi Yuta 19, Faisal Makrus 070, Ali Fikri 128, Bima Wahyu 071, Thomas Sena 12, dan yang terakhir Arif Rizky 077. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Arif. Baik, di sini saya akan membaca tentang pengertian HAN. Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Hubungan hukum, yang pertama, hubungan hukum antara alat administrasi negara yang satu dengan alat administrasi negara yang lainnya. Yang kedua, hubungan hukum antara administrasi negara dengan perseorangan atau individu, yakni warga negara, atau dengan badan-badan hukum swasta. Dalam mempelajari hukum administrasi negara, harus berdasarkan sumber-sumber hukum, yaitu material dan formal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Asas-asasan. 1. Komisi de Monsi. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan hukum, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampur adukan, kewenangan, asas fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi penghargaan, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan hukum, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. 2. Azas umum pemerintah yang baik. AUPB menurut Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999. Dalam bab 3 pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 menyebutkan azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintah, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Verika. Baik, selanjutnya ruang lingkup hukum administrasi negara. Bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat atau warga negara serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara atau administrative recht yang meliputi 1. Hukum pemerintah atau Bestuurrecht, 2. Hukum peradilan yang meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum peradilan administrasi negara, 3. Hukum kepolisian, 4. Hukum proses perundang-undangan atau Regelrecht. Menurut Walter Buchrald Swiss, bidang-bidang hukum pokok hukum administrasi negara adalah 1. Hukum kepolisian, 2. Hukum kelembagaan, 3. Hukum keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ali Fikri. Sumber hukum HAN atau yang disebut hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak. Sumber HAN atau sumber hukum administrasi negara ada dua, yaitu sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Yang kedua, sumber hukum formil, tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Dalam sumber hukum material,
hukum administrasi negara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Sejarah atau historis, 2. Sosiologis, 3. Filosofi. Dan yang sumber hukum formil meliputi 1. Undang-undang dalam arti luas, 2. Kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin, dan yang terakhir atau yang kelima traktat. Selanjutnya dijelaskan oleh Karisma. Sejarah hukum administrasi negara. Hukum di Indonesia merupakan warisan dari negeri Belanda karena menganut asas konkordasi. Asas konkordasi adalah asas di mana negara jajahan akan menggunakan hukum negara penjajah. Oleh karenanya terdapat kesamaan antara hukum di Indonesia dan juga hukum di negeri Belanda. Sebelum tahun 1945, Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam administrasi negara. Menurut Bintaro Djokroamidjojo, sebelum tahun 1945, ketika bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam administrasi negara. Pada masa penyusunan naskah Undang-Undang 1945, Muhammad Hatta mengembangkan konsep negara kesejahteraan dengan istilah negara pengurus untuk merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang demokrasi ekonomi. Pada masa sekarang, kegiatan negara pengurus tersebut seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan perekonomian, dan sebagainya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Perkembangan negara kesejahteraan sebenarnya juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, pasal 28C ayat 1, hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan secara kolektif, pasal 28C ayat 2, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 1. Berdasarkan penjelasan saya tersebut, jelas bahwa terdapat pengembangan dalam hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu terdapat pekerjaan yang sesuai dengan bobot, tugas, dan fungsi, serta kewajiban administrasi negara Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, suatu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Terdapat 4 jenis hukum publik ini, yaitu HAN, HI, pidana, dan HTN. Dan hukum privat, suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain. Pada hukum ini terdapat 2 jenis di dalamnya, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gamasena. Analisis putusan MK nomor 97 PUU 2016. Yang pertama, kasus posisi. Dari beberapa pasal yang diajukan untuk uji materi atau judicial review dari pihak-pihak tersebut dianggap telah merugikan para pemohon. Kerugian konstitusional terkait kepercayaan agama yang para pemohon anut atau percayai. Dan yang kedua, kerugian konstitusional pemohonan. Ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni seorang guru Berlin School menganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadat di hari Sabtu. Yang ketiga, pasal yang diujikan, pasal 61 ayat 1 dan 2 Jukto dan pasal 64 ayat 1 Jukto ayat 5 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menjadi batu uji, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, alasan permohonan, pokok pemohon, kenapa pasal itu dianggap oleh pemohon merugikan. Ya, pasal itu dianggap merugikan oleh pemohon karena dari pasal tersebut pihak pemohon mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan di mana tempat pemohon tinggal, kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen, kependudukan, kesulitan mendapat pinjaman keuangan, dan lain-lain. Dan yang slide 11 dijelaskan oleh selanjutnya yaitu dalam analisis putusan MK ini terdapat yang namanya diktum putusan, di mana dalam diktum putusan ini mencakup yaitu hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, terutama yang terdapat dalam poin 1 sampai 4. Kemudian menyatakan kata agama dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan tidak bertentangan dengan kepercayaan. Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hakim ini terdapat 12 poin, namun yang terpaparkan di PPT hanya 1. Kemudian saya akan menjelaskan dalam poin 1, menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UUMK dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian poin 2 yaitu menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang Inkas pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan. Terhadap Undang-Undang 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kemudian poin ketiga yaitu menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Kemudian poin keempat yaitu menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU
strip 3 garis miring 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garis miring PUU strip V garis miring 2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat. Kemudian poin kelima itu menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf atau pada poin 3 dan poin 4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa para pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia penganut kepercayaan. Yang kedua bahwa pemohon satu merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40.000 orang di Pulau Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya. Kemudian yang ketiga bahwa pemohon 2 merupakan penganut kepercayaan Parmalin di Sumatera Utara yang pernah terpaksa memilih agama yang diakui agar dipermudah dalam proses pembuatan KTP. Kemudian poin keempat bahwa pemohonan 3 merupakan penganut kepercayaan Ugamo bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Kemudian yang kelima bahwa pemohon keempat merupakan penganut kepercayaan Sabto Darmo yang bersama dengan penganut Sabto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat dikarenakan dikosongkannya kolom agama pada KTP. Kemudian bahwa dengan demikian para pemohon menilai keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Kemudian poin ke-6 menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum serta dalil para pemohon ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Administrasi Negara Kependudukan yang salah satunya menimbulkan diskriminasi, maka menurut Mahkamah para pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi dengan demikian. Menurut Mahkamah, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Kemudian poin ke-7 yaitu menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Kemudian poin ke-8 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Poin ke-9 menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti atau surat yang diberikan tanda bukti P1 sampai dengan bukti P14 serta 6 orang saksi dan 8 orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan atau telah dibaca keterangan tertulisnya sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Para pemohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017. Poin ke-10 menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Poin ke-11 menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2017. Poin ke-12 menimbang bahwa pihak terkait Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016. Sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh
Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.